Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan juga teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Deha Inaya Gita dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan mosi yang cukup menarik bahwa Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi ini. Pendidikan adalah lentera kehidupan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan dibutuhkan bagi setiap orang, terutama bagi setiap anak. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat juga tertera bahwa tujuan negara Republik Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai kecerdasan kehidupan bangsa diperlukan suatu upaya yang optimal, yaitu pendidikan. Pendidikan tidak hanya bisa dicapai dengan keterampilan dan praktik sosial, tetapi juga dengan kemampuan kognitif akademik. Pendidikan hanya dengan pengembangan keterampilan dan praktik sosial tidak cukup untuk bisa menjamin implementasi dan masa depan seseorang berjalan dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan juga upaya pengembangan pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik yang baik untuk menjadikannya lebih optimal. Maka dari itu, kita harus percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik lebih baik daripada daripada pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial. Untuk itu, pada perdebatan kali ini, jika saya bisa membuktikan bahwa pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik lebih baik daripada pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial, maka saya menang. Sanggahan yang pertama, pihak pemerintah menyatakan bahwa pendidikan adalah batu loncatan pekerjaan yang standarnya adalah level sosial seseorang. Tetapi menurut saya sebagai tim oposisi, argumen tersebut kuranglah kuat. Pendidikan memanglah batu loncatan pekerjaan, tetapi standarnya bukan dari level sosial seseorang, melainkan dari level atau tingkatan akademik seseorang. Contohnya saja seperti pekerjaan yang saat ini diidam-idamkan oleh banyak orang, terutama bagi mahasiswa yang baru lulus atau biasa kita kenal dengan fresh graduate, yaitu pekerjaan ASN atau aparatur sipil negara, di mana salah satu syarat untuk mengikuti tes tersebut adalah IPK atau indeks prestasi kumulatif yang tinggi atau minimal sarjana, di mana syarat ijazah sarjana itu dan IPK yang tinggi tersebut haruslah didapatkan dengan mengikuti berbagai mata kuliah dan SKS atau sistem satuan kredit semester, di mana mata kuliah dan SKS itu banyak diajarkan teori-teori kognitif akademik sebagai persiapan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. Sanggahan yang kedua, pihak pemerintah menyatakan bahwa garis finish atau garis selesainya pendidikan adalah pekerjaan. Tetapi menurut saya sebagai tim oposisi, argumen tersebut tidaklah benar. Karena menurut saya, garis finish atau garis selesainya pendidikan itu tidak ada. Karena pada dasarnya, pendidikan itu tiada batas. Jika pihak proposisi atau pihak pemerintah menjadikan tolak ukur pekerjaan sebagai garis finish pendidikan, lantas bagaimana pihak pemerintah mengajarkan ilmunya kepada keturunannya? Bukankah sekolah pertama bagi anak adalah orang tua, terutama ibunya? Akankah pihak pemerintah tidak akan dan tidak mau mengajarkan ilmunya kepada anaknya dan membiarkan anak keturunannya hanyut terbawa arus kehidupan karena tidak adanya bekal kognitif dalam hidupnya? Kemudian akan saya lanjut dengan argumen-argumen saya. Yang pertama, ilmu adalah segalanya. Ilmu adalah pegangan hidup bagi semua orang. Ilmu kognitif akademik, terutama rumpun sains, yaitu dasar bagi semua ilmu. Jika seseorang tidak mendapatkan ilmu kognitif akademik, terutama rumpun sains, maka ia tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Contohnya saja, yaitu ilmu biologi dalam dunia kesehatan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan akademik dalam bidang biologi, maka orang tersebut tidak akan paham dengan kondisi kesehatan tubuhnya. Ia juga tidak akan paham tentang kondisi lingkungan yang ia tinggali. Yang kedua, ilmu kognitif akademik tidak hanya melulu soal mengingat dan menghafal, tetapi yang paling utama adalah keterampilan menganalisis dan implikasi. Jika seseorang tidak mempunyai kemampuan analisis dan juga implikasi yang baik, maka orang tersebut tidak akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Karena pada dasarnya, setiap persoalan atau permasalahan yang terjadi di dunia ini diperlukan kemampuan analisis dan implikasi yang bisa didapatkan melalui pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Jika ia tidak mempunyai kedua hal tersebut, maka ia pasti akan kesulitan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Lantas, bagaimana ia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan mumpuni jika ia saja tidak bisa menyelesaikan persoalan yang mungkin persoalan itu adalah persoalan yang mudah? Yang ketiga, tes masuk perguruan tinggi atau yang saat ini dikenal dengan SBMPTN atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes adalah suatu tes yang ditujukan oleh siswa-siswi yang ingin masuk perguruan tinggi, di mana di antara tes tersebut terdapat tes penalaran matematika dan tes potensi skolastik.
di mana tes tersebut dibutuhkan kemampuan menganalisis persoalan yang tinggi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan mudah. Maka, jika dewan ini lebih memfokuskan pendidikan dengan pengembangan keterampilan dan praktik sosial daripada kemampuan kognitif akademik, bukankah dewan ini sama saja mengubur dan menggagalkan para siswa untuk melanjutkan pendidikannya lebih tinggi karena para siswa tidak dibekali dengan kemampuan kognitif akademik dalam menganalisis? Padahal saja saat ini banyak pekerjaan yang mewajibkan syarat ijazahnya yaitu sarjana. Bukankah dewan juga sama saja menginginkan anak-anak Indonesia memiliki ijazah, tetapi ijazahnya itu tidak sarjana, dan menginginkan anak-anak Indonesia itu menjadi pengangguran? Lantas, bagaimana dengan nasib Indonesia yang saat ini pemerintah menggencarkan Indonesia Emas 2045 jika anak-anak Indonesia saja adalah pengangguran? Yang keempat, bukankah jika dewan ini lebih memfokuskan pendidikan dengan pengembangan keterampilan dan praktik sosial daripada kemampuan kognitif akademik, bukankah itu sama saja dengan dewan menghina pelaksanaan sekolah di Indonesia? Padahal saat ini sekolah-sekolah di Indonesia saja, bahkan di luar Indonesia, lebih mengutamakan pendidikan kognitif akademik daripada pendidikan keterampilan dan praktik sosial. Selain itu, lantas bagaimana dengan guru-guru yang mengapu mata pelajaran sains seperti geografi, matematika, kimia, biologi, dan lain sebagainya yang ada di sekolah ini? Jika dewan ini lebih memfokuskan pendidikan keterampilan dan praktik sosial, akankah guru-guru tersebut akan di-PHK atau dilakukan pemutusan hubungan kerja? Maka dari itu, saya, Dea Inaya Gita, sekali lagi menyatakan dengan tegas, saya tidak setuju dengan mosi ini bahwa dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya, Dea Inaya Gita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.